Saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Jai Ho. Film ini dirilis pada 2014 dan menceritakan tentang seorang mantan perwira militer India yang memakai ide unik untuk mengalahkan tanggung jawab sosial di kalangan warga sipil. Tapi akhirnya dia harus berhadapan dengan keluarga politik berkuasa. Bagaimanakah kisahnya? Sebelum dimulai, jika kalian berkenan untuk mendukung channel ini agar bisa maju, tinggal subscribe saja. Terima kasih. Terlihat seorang pria yang bernama Jai Agnihotri adalah mantan anggota militer. Di suatu hari, Jai membantu Suman untuk mengerjakan ujian sekolahnya karena Suman cacat di kedua tangannya. Di hari berikutnya, Suman menunggu kedatangan kakaknya untuk membantunya mengerjakan ujian. Hanya saja kakaknya terjebak macet karena anak Menteri Kavita Singh ingin melintas. Suman bertemu dengan Kabir, ponakan dari Jai. Lalu Suman meminta Kabir untuk menghubungi Jai agar mau membantunya lagi. Setelah ditelepon, Jai juga terjebak macet karena Kavita Singh, anak menteri yang angkuh, ingin melintas. Sampai di sekolah, Suman merasa putus asa. Dia pun melakukan tindakan bunuh diri yang membuat Jai merasa sedih. ये लड़की बहुत ही होनहार है। एफआईआर रजिस्टर करवानी है। Kakak Suman melaporkan kematian Suman kepada Inspektur Dilip bahwa Suman meninggal karena Kavita Singh, sehingga membuat Inspektur Dilip dan melaporkannya kepada Pak Menteri, sehingga membuat kakak Suman tewas dibunuh. Di malam harinya, Jai menyelamatkan bayi yang diculik dan mengembalikannya kepada kedua orang tuanya. बच्चा किसका? मेरा बच्चा। नाम क्या? लखन। Jai menjelaskan kepada mereka untuk membantu 3 orang dan ketiga orang tersebut nantinya akan membantu 3 orang lagi. Suatu hari Jai pergi ke rumah adiknya Geta. Hanya saja Geta tidak berada di rumah. Lalu Jai diajak masuk oleh Ibu Rinki yang merupakan wanita yang disukai Jai. Rinki yang sedang menggunakan masker tidur di pangkuan Jai yang disangkanya adalah ibunya. Ketika Rinki menyadarinya, terjadi keributan kecil. Seketika Geta datang untuk menyelesaikan masalah. Lalu Rinki bertanya mengenai sosok Jai kepada Geta. Geta menjelaskan bahwa dia adalah mantan tentara yang berhenti karena keberaniannya. Suatu hari Jai melihat seorang anak kecil di jalan mendapatkan luka di kepalanya. Setelah seorang pria bernama Madhav mengusirnya dari kaca jendela mobil karena dia tidak suka anak tersebut mengemis di hadapannya, sehingga membuat Jai marah dan memukuli Madhav. साला यहाँ पर हम। Scene beralih, Madhav bertemu dengan Jai sedang berada di taman bermain bersama Rinki, Geta, dan anaknya Kabir. Madhav menghubungi Manik menjelaskan bahwa orang yang telah memukulnya sedang berada di dekatnya. Manik datang bersama pasukannya yang kemudian dia melecehkan Geta sehingga membuat Jai mengamuk dan menghabisi Madhav, Manik, dan pasukannya. मत करना। साले हरामखोर। Jai di penjara. Geta memohon kepada Inspektur Dilip untuk membebaskan Jai. Hanya saja Inspektur Dilip menolaknya. Kemudian menantu Menteri Singh membebaskan Jai dengan maksud melukainya. Sebab Manik merupakan anak buah dari menantu Menteri Singh.
Hanya saja Jai tidak dapat dilukai, sehingga menantu Menteri Singh terluka karena perbuatannya sendiri yang ingin melawan Jai. उठ। Kemudian Kavita meminta ayahnya Menteri Singh untuk memberi pelajaran kepada Jai. Jai menemui Dasrat Singh yang berusaha melukainya. Jai mengamuk dengan melukai anak buah Menteri Dasrat Singh dan berusaha melukai menantunya. Namun Jai dihentikan oleh adiknya Geta, sehingga Jai mengurunkan niatnya untuk membunuh menantu Menteri Dasrat Singh. Lalu Manik berkata pada menteri itu, "Kau telah kehilangan kepercayaan dirimu. Jai telah menguncangkanmu dan keyakinanmu." Kemudian Manik memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan menteri yang serakah itu. Lalu menteri itu berkata, "Habisi semua keluarga Jai." Dan menantu Menteri Dasrat Singh bersama pasukannya menculik Kabir, sehingga membuat Jai marah, dan Jai pergi mengejar menantu Dasrat Singh. Dia pun memacu motornya dan mengarahkannya ke menantu Dasrat Singh, yang membuat menantu Dasrat Singh tewas terjatuh ke jurang. Scene beralih, Dasrat Singh meminta kepada Kepala Menteri Ashok Pradhan untuk berbicara dengan Jai. Suatu ketika Ashok sedang berpidato di sekolah. Sebuah insiden terjadi di mana dia berhasil selamat dari aliran listrik yang berasal dari kabel yang terputus. Setelah dia memegang tangan seorang anak perempuan, di mana tangannya menggunakan tangan palsu yang terbuat dari kayu. Kemudian Menteri Ashok mengucapkan terima kasih, namun anak tersebut meminta Ashok untuk tidak berterima kasih, di mana dia meminta untuk membantu 3 orang dan suruh ketiganya untuk membantu 3 orang lagi. Di malam harinya Menteri Dasrat Singh dipertemukan dengan Jai di kediaman Kepala Menteri Ashok. Jai diminta Ashok untuk keluar lebih dulu. Seketika Ashok ditusuk oleh Dasrat Singh dan Jai masuk ke dalam ruangan itu dan membantu Menteri Ashok menuju ke rumah sakit. Keesokan harinya Dasrat berbicara di media bahwa Jai adalah dalang pelaku penusukan terhadap Menteri Ashok. Kemudian terlihat di sini teman Jai saat di ketentaraan. Dia melihat menteri itu memfitnah Jai dan berkata semua itu bohong. Kita bisa mencopot seragam kepatriotannya. Kemudian media pun meminta keterangan kepada Geta, adik Jai. Geta menjelaskan tuduhan tersebut tidak benar. Jai adalah orang baik dan menjelaskan ideologi Jai, yaitu untuk membantu 3 orang dan meminta ketiganya untuk membantu 3 orang lagi. कहा जा रहा है कि अभी ठीक नहीं है। मेरा भाई एक सच्चा इंसान सोचिए है दी बहनी चाहे शुरू की है कि थैंक यू बोलने के कि वो आगे ऐसे इंसान के बारे में कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। Dan Manik sedang menonton berita itu. Kemudian ada anak perempuan yang menolong Pak Ashok saat tersetrum, dan anak perempuan itu berkata, "Papa, dia mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Bibi di sekolah." Dan anak itu adalah anak Manik. Terlihat di sini Manik yang terharu.
Sementara itu Jai diserang Inspektur Dilip serta Inspektur Sidik Kui. Jai berhasil membunuh mereka setelah mendapat bantuan dari polisi Abai. Kemudian Jai bertemu dengan anak Dasrat Singh yang membuat mereka berdua berkelahi, yang membuat anak wanita dari Menteri Dasrat Singh tewas ditikam kakaknya sendiri. Dan perkelahian pun terjadi lagi, di mana pisau yang menancap di belakang Jai tambah ditancapkan yang membuat Jai kesakitan. Kemudian Jai membuka bajunya dan berusaha melawan si Jambang, dan akhirnya si anak menteri sombong itu pun tewas di tangan Jai. Kemudian Jai telah berada di pinggir jalan. Jai telah dikepung oleh anak buah Dasrat Singh, dan untungnya ada Pak supir bajai yang baik hati dan menyuruh Jai untuk naik ke bajainya. Dan beruntungnya teman Jai yang tentara berada di situ dan membantu Jai untuk menghalangi anak buah Dasrat Singh yang ingin membunuh Jai. Dan Jai yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Kepala Menteri Asok telah pulih dan dia menjelaskan kepada media bahwa yang berusaha membunuhnya adalah Menteri Dasrat Singh. Dan Menteri Dasrat pun telah berada di situ. Tanpa dia sadari, masyarakat telah mengetahui kejahatannya, dan dia pun dihakimi oleh rakyatnya sendiri. Kemudian dia meminta tolong ke Manik, namun Manik tidak memperdulikannya. Di akhir cerita, Jai dielu-eluhkan oleh masyarakat karena ideologinya yang menjelaskan bahwa bantulah 3 orang, lalu memintanya untuk membantu 3 orang lagi. Dan tamat.